Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Siwar TV. Ponakan SBY terancam kalah di Pacitan, posisi AHY goyah. Nampaknya banyak yang belum sadar kalau di Pilkada 2020 ini bukan saja soal pertaruhan anak dan mantu Presiden Jokowi yang kebetulan maju di Pilkada Solo dan Medan, tapi juga pertaruhan SBY di Pacitan yang mengusung keponakannya untuk maju sebagai calon bupati. Untuk memenangkan sang ponakan, SBY sampai memanfaatkan pembangunan Museum SBY Ani di Pacitan. Desain museum tersebut nampak megah dan mewah, dibangun di atas tanah seluas 1,5 hektar. Hovifah, sang gubernur Jawa Timur dari Partai Demokrat, ikut datang ke Pacitan, memuji pembangunan Museum SBY Ani yang dibangun di tengah pandemi dan krisis. Tapi sebenarnya bukan itu tujuan utama dan efeknya. Kedatangan Hovifah diharapkan dapat mendongkrak perolehan suara ponakan SBY yang akan berlaga di Pilkada 9 Desember mendatang. Sejak tahun-tahun lalu sudah menancapkan tulisan Pacitan Bumi Kelahiran SBY di gerbang selamat datang. Jadi jangan heran kalau Indrata Nur Bayu Adi memasang label ponakan SBY di setiap baliho yang dipasangnya. Karena label tersebut adalah jualan paling laku, jauh lebih efektif dibanding gelar akademik formal atau gelar keturunan nabi sekalipun. Karena Pacitan sudah sangat identik dengan SBY. Jika menurut kita norak, maksa seolah tidak ada yang bisa dibanggakan lagi dari Indrata. Ya, tapi tetap saja pengaruh SBY memang kuat di Pacitan sana. Dan bukan hanya itu, kemenangan sang ponakan di Pacitan adalah harga mati. Bukan sebatas karena ponakan SBY yang berlaga, tapi Demokrat adalah partai mayoritas di daerah tersebut. Maka jangan heran kalau Hovifah sampai ikut turun tangan, karena ini soal marwah atau nama baik sang juragan. Di sisi lain, dari kubu penantang, PDIP berkoalisi dengan PKB, mengusung Yudi Sumbogo dan Isyah Ansori. Yudi Sumbogo dulunya adalah kader Demokrat, sempat terpilih menjadi anggota DPRD dan juga menjadi wakil bupati sampai hari ini. Namun karena beberapa hal, Yudi Sumbogo pindah ke PDIP dan maju di Pilkada 2020 sebagai calon bupati. Sementara wakilnya, Isyah Ansori, adalah calon yang lahir dari hasil musyawarah atau halakoh para kiai NU di Pacitan. Koalisi PDIP-PKB mungkin terlihat kecil di Pacitan, minoritas, tapi pengaruh Yudi Sumbogo yang pindah partai bisa menjadi catatan bahwa kekuatan Demokrat kali ini tidak sepenuhnya solid. Apalagi Demokrat yang identik sebagai partai keluarga, membuat muak para kader dan pengurusnya, baik di level nasional maupun daerah, karena partai ini sepenuhnya milik keluarga SBY. Yudi Sumbogo yang menjabat sebagai wakil bupati tidak mendapat rekomendasi untuk maju dari Demokrat, karena partai tersebut lebih mementingkan ponakan SBY, Indrata Bayu Aji. Dari sisi psikologis warga Pacitan, sebenarnya mulai muncul kesadaran bahwa 10 tahun masa kepemimpinan SBY, Pacitan tidak berubah signifikan. Pembangunan pelabuhan masih mangkrak sampai sekarang. Malah sebaliknya, pembangunan jauh lebih masif di era Presiden Jokowi. Padahal Pacitan bukan tanah kelahiran Jokowi. Selain itu, agak lucu kalau melihat pembangunan pelabuhan yang dibiarkan mangkrak, sementara SBY kini ingin membangun museum untuk dirinya sendiri. SBY terlihat begitu egois, hanya mementingkan diri sendiri, bukan mengedepankan kepentingan publik. Jika Demokrat kembali menang di Pacitan, itu akan jadi hal biasa. Mungkin di pemilu selanjutnya masih tetap akan menjadi partai mayoritas di sana. Tapi bila kalah, ini jelas akan punya pengaruh psikologis pada pemilih nasional. Betapa memalukannya bila ponakan SBY kalah di tanah kelahirannya sendiri. Kalah dengan koalisi kecil, ini secara otomatis memunculkan anggapan bahwa Demokrat sudah tidak dipercaya lagi. Bahkan oleh warga Pacitan yang selama ini diklaim sebagai bumi kelahiran SBY. Sungguh ini pertaruhan besar. Kekalahan Demokrat di Pacitan akan menjadi simbol kehancuran partai secara keseluruhan. Bahkan AHY sang putra mahkota yang sekarang menjadi ketum pun bisa dipertanyakan kepemimpinannya. Sehingga mundurnya kader-kader Demokrat seperti Ruhut Sitompul atau Ferdinand Huta Hayan akan jadi keniscayaan. Kabar buruknya, PDIP dan PKB sangat berambisi dan meyakini bisa mengambil alih Pacitan. Karena ini bukan sekedar menang tingkat bupati, tapi juga kemenangan yang punya pengaruh tingkat nasional.
Kalau dari saya jelas, Pacitan sebaiknya memilih bupati yang berpengalaman, bukan yang maju hanya karena garis keturunan. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa.